Gamers Tujana, karya Palagan Paksina Sandi. Naga, panggil Rae yang melihat Naga sedang berjalan melewati meja Rae bersama teman-teman SMA-nya sambil tersenyum. Rae, jawab Naga membalas senyuman Rae. Fit, lanjut sapa Naga kepada salah satu teman perempuan Naga semasa kuliah, yang juga teman satu SMA dengan Rae. Jawab Fitri sambil tersenyum. Tidak disangka, ternyata Naga bertemu beberapa teman semasa kuliah di food court yang sama dengan acara talk show yang akan dia hadiri sebagai narasumber. Memang, bisa dibilang sudah lama Naga tidak bertemu teman-temannya semasa kuliah. Sejak dia bekerja menjadi seorang geokemis dan konten kreator game Chess Rush. Reuni tidak bisa dilakukan Naga meskipun hanya untuk ngobrol sejenak. Karena Naga harus siap-siap naik ke atas panggung. Terlebih, acara talk show-nya pun sudah dimulai. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita panggilkan narasumber kita yang pastinya teman-teman semua nggak asing lagi, apalagi untuk para penggemar Chess Rush dan G5. Ini dia, Naga. Panggil Clara melalui pengeras suara, dan Naga langsung naik ke atas panggung sambil tersenyum ke arah audiens. Kalau salaman sama Naga tuh harus gini, kata Clara sambil mencontohkan dengan merapatkan kedua telapak tangannya tanpa saling bersentuhan antara Naga dan Clara, seperti salaman seorang muslim dengan wanita yang bukan mahramnya. Aduh Naga, lanjut Clara sambil memberikan mic kepada Naga. Makasih Mbak Clara, jawab Naga yang langsung mengambil mic yang diberikan setelah duduk di kursi yang disediakan sambil tetap tersenyum. Oke, mungkin banyak dari teman-teman semua yang udah tahu ya, Naga ini baru pulang dari Jepang setelah mengharumkan nama Indonesia dengan berhasil keluar sebagai juara Chess Rush Global Challenge 2021, kejuaraan Chess Rush tingkat internasional pertama, dan Naga juga berhasil meraih MVP Most Valuable Player di ajang tersebut. Keren kan? Jelas Clara diikuti tepuk tangan oleh seluruh audiens yang hadir. Gimana nih gak perasaannya setelah jadi juara dunia Chess Rush dan dapat gelar MVP? Tanya Clara mengawali acara talk show. Yang pasti senang dan bangga sih mbak, jawab Naga sambil tersenyum dan bangga. Mungkin Naga bisa ceritain nih, kan teman-teman di sini taunya Naga itu konten kreator Chess Rush dari G5, bukan pro player Chess Rush dari G5. Bahkan ketika di kejuaraan nasional dan di Southeast Asia pun Naga kan nggak main, terus tiba-tiba jadi roster G5 taktikal aja di CRGC 2021. Lanjut Clara. Naga tersenyum malu mendengar Clara yang memang tahu cerita Naga yang bisa jadi roster mendadak G5 taktikal di CRGC 2021. Ya kalau Mbak Clara udah tau lah ya ceritanya seperti apa. Jadi gue itu memang konten creator Chess Rush dari G5 dan gak ada niatan sama sekali untuk jadi pro player Chess Rush. Tapi beberapa hari sebelum G5 taktikal berangkat ke Jepang untuk CRGC 2021 ini, G5 taktikal mengalami musibah. Tepatnya dua roster G5 taktikal mengalami musibah. Igor kecelakaan sampai tangannya cedera dan Michael Mayer itu kena tipes dan harus dirawat di rumah sakit karena kekurangan roster. Akhirnya gue diminta untuk gabung dulu di G5 Tactical kan. Kebetulan juga gue sering main bareng sama G5 Tactical, baik itu untuk konten ataupun main bareng biasa push rank. Jadi chemistry antara kami juga udah terbangun. Dan akhirnya berangkatlah gue bareng G5 Tactical ke Jepang untuk CRGC 2021. Seorang wanita berjilbab lebar dengan gamisnya yang tampil sangat anggun berjalan mengambil posisi duduk di bagian belakang untuk mengikuti acara talk show yang sedang berlangsung. Rai, ada jam 9 tuh, kata Ali setelah melihat wanita tersebut duduk. Rai langsung melihat ke arah yang ditunjukkan Ali. Mata lu bagus bener Li, komentar Rai sambil tertawa bahagia. Pasti ngomongin cewek nih ya, protes si anak. Terus astagfirullah Ali, Rai, tambah Jais. Tapi sensor mata lu bener-bener bagus sih Li.
Lanjut Zaiz yang diikuti tawa oleh Rai dan Ali. Zaiz juga malah ikut-ikutan lagi. Kesal Siena yang direspon tawa canda oleh Zaiz. Clara salah fokus kepada salah seorang audiens perempuan yang belum lama datang dan duduk di kursi bagian belakang sambil tetap mendengarkan cerita naga. Keren banget sih ya, jadi roster dadakan aja bisa jadi MVP dunia. Tapi ngomong-ngomong nih, aku salah fokus sama mbak-mbak berjilbab yang baru datang dan duduk di belakang nih. Bahkan pas aku tahu talkshow kali ini narasumbernya naga, aku udah gak sabar pengen nanyain seputar hal ini nih. Kata Clara yang membuat para audiens kompak melihat ke arah belakang mencari siapa perempuan yang dimaksud Clara. Tidak memerlukan waktu lama untuk para audiens mengetahui siapa perempuan yang dimaksud Clara. Dan langsung riuh bergemuruh menyambut sosok perempuan tersebut. Kita panggil ke atas panggung sekalian kali ya. Panitia, boleh kan? Ya panggil mbak satu ini ke atas panggung. Tanya Clara yang disepakati oleh para audiens dan panitia karena mereka mengetahui dan mengenal siapa yang Clara maksud. Naga hanya tersenyum melihat hal tersebut. Oke, kita panggilkan Sasha dari G5 Sakura untuk naik ke atas panggung. Panggil Clara dan pengeras suara. Mendengar panggilan tersebut, Sasha langsung berjalan naik ke atas panggung sambil tersenyum kepada seluruh audiens yang hadir. Meskipun sebenarnya Sasha bukanlah narasumber untuk acara talk show kali ini. Begitu naik ke atas panggung, Sasha langsung mencium tangan naga yang sontak membuat Clara dan seluruh audiens yang hadir terkejut dan riuh gemuruh bergembira ria sambil diiringi tepuk tangan. Loh, kok Sasha-nya cium tangan sama naga? Tanya Clara menunggu klarifikasi dari mereka berdua. Kan kami sudah menikah Mbak Clara, jawab naga yang membuat Clara dan seluruh penonton menjadi semakin riuh bergemuruh, berbahagia bersama mendengar kabar tersebut, sambil diiringi tepuk tangan dan rasa terkejut. Sedangkan Naga dan Sasha kompak tersenyum bahagia, melihat hal tersebut sambil berpegangan tangan. Fitri terkejut mendengar hal tersebut, sambil melihat ke arah Naga dan Sasha di atas panggung, masih dengan rasa tidak percaya. Ya, udah ada yang punya, Rai. Ali kecewa. Itu bukannya taman lu sama Fitri kan, Rai? Zaiz memastikan. Iya. Wah, gue belum dengar kabarnya nih, jawab Rai sambil tersenyum melihat ke arah Naga dan Sasa di atas panggung. Fit, di angkatan lu, Naga udah ngabarin? Tanya Rai. Belum, Rai. Ini juga gue kaget, ternyata Naga udah nikah, jawab Fitri dengan ekspresi yang masih belum percaya. Penonton, mohon tenang dulu. Aku juga ngerti perasaan kalian. Jadi, lebih baik kita langsung tanya aja sama mereka berdua nih. Clara berusaha mengkondusifkan kembali para audiens sambil tersenyum, masih tidak percaya atas jawaban Naga barusan. Jadi, kalian udah nikah? Kapan tepatnya kalian menikah gak, Sya? Tanya Clara yang masih tersenyum mendengar kabar tersebut. Tepatnya 1 minggu yang lalu, Mbak. Tapi itu baru akadnya dulu. Insya Allah resepsinya akan kami selenggarakan 2 minggu lagi, jawab Naga. Oh gitu, pantesan. Berarti di acara ini kalian pertama kali bilang ke publik bahwa kalian udah menikah dong ya? Tanya Clara yang tersenyum, ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Iya Mbak, jawab Naga sambil tersenyum bahagia, diikuti senyuman dari Sasha. Oke, untuk para penggemar PUBG M, player unknown Battleground Mobile, khususnya para penggemar G5 Sakura, lebih khusus lagi para penggemarnya Sasha, kita sepakat hari ini sebagai Hari Patah Hati Nasional, tanya Clara kepada audiens. Sepakat, teriak kompak seluruh audiens sambil diikuti tawa canda oleh semuanya, tidak terkecuali Clara, Naga, dan Sasha. Sebenarnya aku nggak menduga sama jawaban Naga tadi. Sampai-sampai semua pertanyaan aku tentang Sasha yang mau aku tanyain ke Naga hilang semuanya. Tapi ngomong-ngomong selamat ya Sasha, kata Clara sambil menghampiri Sasha dan saling berpelukan. Pertanyaan untuk Sasha nih, apa sih bedanya Naga setelah menikah sama sebelum menikah?
Aku jadi tahu Kak Naga itu orangnya lembut banget dan romantis. Jawab Sasa sambil tersenyum manis menatap kedua mata Naga. Dengar Sasa bilang Kak Naga setelah menikah beda banget ya. Rasanya tuh penuh kasih sayang, penuh cinta, komen Clara sambil diikuti tawa canda. Lemah lembut romantis kayak gimana tuh contohnya, Syak? Lanjut Clara. Iya, waktu sebelum nikah itu Kanaga kayak cuek banget gitu. Bahkan ketika ta'aruf pun Kanaga masih cuek, nggak ada perhatiannya sama sekali. Tapi pas sudah nikah ternyata perhatian banget, lemah lembut banget. Dan salah satu kejadian romantis yang Kanaga lakuin, bahkan sampai sekarang aku masih ingat detailnya. Jadi waktu itu aku pernah kesel karena suatu hal. Jadi aku ungkapin lah semua unek-unek aku ke Kanaga. Kanaga dengerin aku sampai selesai. Dan setelah selesai, Kanaga minta maaf dengan penuh ketulusan, yang bikin aku jadi tenang lagi. Dan setelah itu, aku tanya, kakak gak kesel aku ungkapin semua unek-unek aku? Apa kakak juga mau ungkapin unek-unek kakak? Kanaga sambil senyum bilang, enggak. Kakak teringat sama kisahnya Umar bin Khattab. Ketika sang istri marah, maka dengarkanlah, karena yakinlah marahnya hanya sebentar saja. Sang khalifah juga berkata, bagaimana bisa saya marah kepada seseorang yang membuat hati saya tentram? Bagaimana saya bisa marah kepada seseorang yang mencuci bajuku, memasak untukku, dan mengasuh anak-anakku? Padahal semua itu bukanlah kewajibannya. Kalau seorang khalifah sekelas Umar saja yang makamnya Allah izinkan bersanding dengan makam Rasulullah berlaku seperti itu, maka kakak hamba yang jauh lebih banyak lupa juga sudah seharusnya bersikap seperti itu untuk istri kakak. Jelas Sasa sambil tersenyum memperhatikan Naga. Duh kan, jadi baper kan? Aduh, protes Clara yang diikuti tawa candanya. Emang Naga gak pernah marah sekalipun, Syak? Lanjut Clara. Sampai saat ini gak pernah, Mbak. Semoga gak akan pernah, jawab Sasa sambil tersenyum melirik ke arah Naga. Tunggu Mbak, potong Sasa yang membuat terkejut. Ada apa, Syak? Tanya Clara yang masih kaget sambil tertawa melihat sikap Sasa barusan. Kanaga pernah marah sekali. Tapi menurutku itu nggak marah sih, malah jadi romantis, lanjut Sasha. Gimana Syak? Marah, tapi nggak marah. Malah romantis itu kayak gimana, Syak? Tanya Clara bingung sambil tertawa. Jadi, waktu itu muka Kanaga serius banget. Dan ngomongnya juga tegas banget. Nggak kayak biasanya. Dan itu pertama kali aku ngeliat Kanaga kayak gitu. Aku udah cemas, mikir kayaknya Kanaga mau marahin aku. Terus Kanaga bilang, Syak, tolong tutup matanya, pakai suara tegas tuh. Terus tiba-tiba Kanaga meluk aku dan bilang, Sasha, telah pergi marahku setelah memeluk kamu, Syak. Saat itu aku benar-benar speechless, bersyukur banget aku punya suami Kanaga. Jawab Sasha sambil tersenyum bahagia yang kembali melihat ke arah Naga. Aduh, tambah baper ini, protes Clara sambil tertawa. Cukup banyak hal yang dibicarakan Clara, Naga, dan Sasha di talkshow kali ini. Dan bukan hanya tentang game saja. Banyak para penggemar G5 sedari awal merasa Naga dan Sasha serasi meskipun mereka terlihat jarang bersama dalam event yang diikuti oleh tim G5 karena kesibukan di divisi masing-masing. Terlebih saat ini Naga yang berhasil membawa G5 Tactical menjadi juara dunia Chess Rush dan meraih MVP, dan Sasa juga berhasil membawa G5 Sakura menjadi juara dunia PUBG M Ladies dan meraih MVP yang membuat mereka semakin serasi. Meskipun dalam acara ini para audiens sepakat menjadikan hari ini sebagai hari patah hati nasional karena kabar pernikahan Naga dan Sasha, tapi mereka juga merasa bahagia mendengar kabar tersebut. Tidak terkecuali penonton yang menyaksikan lewat live YouTube dari awal. Pertanyaan terakhir nih buat Naga dan Sasha. Bisa dibilang kalian kan udah banyak menggapai mimpi kalian. Nah, mimpi apa yang selanjutnya ingin kalian capai? Tanya Clara. Kalau aku untuk saat ini ingin membersamai Kanaga dulu yang akan lanjut studi S2 di Swiss sampai lulus.
Jawab Sasha sambil menggenggam tangan Naga. Aduh, duh. Sasha sama Naga nih, selalu bisa bikin baper ya. Canda Clara sambil tersenyum, yang diikuti senyuman Sasha dan Naga. Kalau Naga, lanjut Clara yang kembali fokus. Seperti yang Sasha bilang, insya Allah 2 minggu setelah resepsi, gue akan berangkat ke Swiss untuk lanjutin studi S2. Dan mungkin gue akan fokus dulu menjalankan cita-cita gue yang satu ini dulu. Live streaming mungkin akan berhenti selama gue kuliah. Tapi untuk konten YouTube insya Allah akan masih lanjut. Dan mungkin karena udah nikah, bisa bikin konten bareng Sasha juga. Jawab Naga mantap. Waduh, ini kalau semakin dilanjut makin baper ini kita, kata Clara sambil tersenyum. Oke, terima kasih untuk Naga dan Sasha yang udah ngeluangin waktunya dan berbagi banyak hal sama kita di sini. Terutama untuk Sasha yang jadi narasumber mendadak malam ini. Semoga sukses dalam menggapai impian kalian ke depannya dan semoga cepat dapat momongan ya. Lanjut Clara sambil tersenyum bahagia yang diikuti senyuman Naga dan Sasha. Terima kasih juga untuk para penonton yang udah sedia nonton dari awal, baik yang secara live hadir di sini ataupun yang live streaming via YouTube. Saya Clara mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Tutup Clara yang diikuti dengan tepuk tangan meriah dari para penonton.